Halo, semangat pagi. Nama saya Jeki Jaromilala. Saya CPNS dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo, sedang melaksanakan latsar yang diadakan oleh LPP Agro Nusantara bekerjasama dengan BPSDM Sumut. Kali ini saya di bawah bimbingan pengampu materi Bu Nurmayana Siregar SEMSI. Kali ini saya akan coba mengerjakan bagaimana mind mapping tentang etika publik dan komitmen mutu. Oke, check it out. Oke, di sini saya akan coba bahas mulai daripada etika publik yang terdiri dari 3 bagian. Saya bahas aktualisasi etika ASN, yang kedua bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yang ketiga kode etik dan perilaku pejabat. Nah, saya akan coba bahas satu persatu di sini. Oke, yang pertama kita bahas kode etik dan perilaku pejabat. Nah, di sini ada tuntutan etika publik dan kompetensi, perilaku pejabat publik, dimensi etika publik, kode etik ASN, dan nilai-nilai dasar ASN. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas di sini adalah perilaku pejabat publik. Nah, perilaku pejabat publik terdiri dari penguasa menjadi pelayan. Nah, di sini kita harus buat mindset di situ. Penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan. Jabatan publik adalah amanah. Jadi itu bukan sebagai ngebos gitu ya. Nah, yang kedua dimensi etika publik. Ada dimensi kaitan pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Pada poin kode etik ASN ada jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan selama masih dalam peraturan perundangan, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, bertanggung jawab terhadap kekayaan dan barang milik negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN, melaksanakan disiplin pegawai ASN. Bagian terakhir, nilai dasar ASN, memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, profesionalisme dalam bekerja, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika luhur, bertanggung jawab kepada publik, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, melayani publik secara jujur, tanggung jawab, cepat, tanggap, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan bekerja sama, mengutamakan pencapaian hasil dari mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetiaan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat dalam karir. Oke, bahasan berikutnya ada aktualisasi etika ASN, terdiri dari pemberian hadiah atau cenderamata, kebocoran UN, perbuatan tercela, pelantikan wali kota di penjara, whistleblower atau membocorkan informasi, penegak hukum yang jujur, konflik kepentingan dalam pengadaan, absen sidik jari atau scan wajah, pelanggaran hukum, pengunduran diri pejabat, penerimaan tenaga honorer, terpidana korupsi menjabat kembali, pemanfaatan sumber daya publik. Nah, di sini etika-etika yang harus kita jaga dan beberapa contoh yang mungkin sudah sering kita dengar. Kita masuk dalam poin berikutnya, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, terdiri dari legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, implikasi kode etik dalam pelayanan publik, sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan pentingnya etika dalam urusan publik. Yang berikutnya kita bahas adalah komitmen mutu, terdiri dari aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Dan kedua, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu, terdiri dari membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi 2 bagian, 7 aspek penting pelayanan mutu dan komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Yang kedua, berpikir kreatif adalah
dibagi menjadi 2 juga, kreativitas dalam pelayanan, teknik berpikir kreatif. Bagian ketiga, membangun komitmen mutu melalui inovasi, dibagi menjadi 3 bagian, best practice, inovasi dan pelayanan, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, dan ketiga, aktualisasi nilai-nilai dan komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Untuk bagian terakhir, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi 3 juga. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, dan pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dibagi menjadi 3. Konsep efektivitas, efisiensi, konsep inovasi, dan konsep dasar dan pengertian mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu dibagi menjadi 4 bagian, manajemen mutu, beberapa teknik metode perbaikan mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, implementasi mutu dalam pelayanan publik. Sedangkan bagian terakhir, pendekatan inovatif dan penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi 2, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan produktivitas aparatur. Untuk video kali ini saya sudahi sampai di sini, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.